Malam kelam di Jeddah, mimpi Garuda yang dipatahkan. Pemirsa, malam itu Jeddah bersinar terang, tapi hati jutaan pendukung Indonesia gelap gulita. Di Stadion King Abdullah Sport City, laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia dan Irak berubah dari harapan menjadi kemarahan. Garuda tampil gagah, penuh semangat, tapi semua kerja keras hancur oleh keputusan-keputusan wasit asal Tiongkok, Manning, yang menuai hujan kritik. Dari awal, peluitnya terdengar berat sebelah. Pelanggaran keras ke pemain Indonesia diabaikan, kontak kecil dari Irak langsung diganjar kartu. Dunia menyaksikan lewat layar kaca, dan detik demi detik, atmosfer stadion berubah tegang. Apakah ini sepak bola atau drama yang sudah diatur? Tulis seorang komentator Eropa di Twitter. Supporter di tribun tak bisa menahan emosi, sementara netizen di seluruh dunia mulai menaikkan tagar #JusticeForIndonesia. Dalam satu malam, nama Manning bukan hanya dikenal sebagai wasit, tapi simbol ketidakadilan yang mengguncang Asia. Wasit Manning dan keputusan yang memicu gelombang amarah. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung dari tribun media, saya tahu betapa cepat suasana berubah dari sportivitas menjadi kekacauan. Menit ke-37, Ole Romeni dijatuhkan keras oleh Zai Tahsin tepat di depan kotak penalti. Semua orang berseru menuntut peluit. Jelas sekali tackle itu layak kartu merah. Namun, Manning justru mengeluarkan kartu kuning untuk Romeni. Kamera menangkap ekspresi tak percaya dari pelatih dan pemain cadangan. VAR tak pernah dipanggil, seolah sistem itu sengaja dibiarkan tidur malam itu. Di layar kaca, komentator Brasil berteriak, "This is madness." Penonton Indonesia mulai melempar botol air, bukan karena benci, tapi karena frustrasi. Dari tribun sampai dunia maya, nama Manning langsung trending global. Banyak yang menulis, bahkan VAR pun takut pada wasit ini. Sejak saat itu, pertandingan kehilangan arah. Keadilan tertinggal di ruang kontrol, sementara Garuda terus berjuang di bawah tekanan yang mustahil. Ronaldo anggap itu aib sepak bola dunia. Dan disinilah dunia benar-benar berguncang, pemirsa. Dari Riyadh, Cristiano Ronaldo menulis kalimat yang menggema ke seluruh dunia. Football should be fair. If VAR is not used properly, it's not sport anymore. Pernyataan itu diunggah di akun resminya dan dalam waktu 10 menit disukai lebih dari 6 juta kali. Dunia langsung tahu, ini bukan hanya keluhan kecil dari supporter Indonesia, ini isu internasional. Ketika ikon sepak bola sekelas Ronaldo bersuara, artinya situasi sudah gawat. Di bawah unggahannya, muncul dukungan dari Karim Benzema, Luka Modric, hingga Son Heung-min. Mereka semua menulis kata yang sama, respect Indonesia. Sebagai reporter yang lama meliput sepak bola, saya jarang melihat solidaritas sebesar ini. Ini bukan hanya tentang skor 0-1, tapi tentang kehancuran integritas sepak bola dunia. Dan entah disadari atau tidak, satu tweet Ronaldo mengubah arah opini publik global malam itu. Media internasional gempur VAR dan wasit Cina. Setelah unggahan Ronaldo viral, media global seolah berlomba menyoroti kontroversi ini. BBC menulis, Indonesia robbed in Jeddah. ESPN, Sky Sports, dan Marca menurunkan laporan investigasi yang mempertanyakan profesionalitas wasit Manning. Dari ruang redaksi kami di Jakarta, saya menerima notifikasi tanpa henti. Email dari jurnalis Inggris, Spanyol, dan Amerika, semua ingin tahu, apa benar VAR tidak berfungsi? Jawabannya jelas, fungsi berjalan, tapi tidak digunakan. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun komunikasi VAR yang terekam di siaran. FIFA diminta turun tangan. Dunia mulai mempertanyakan, apakah ada tekanan politik di balik layar? Ketika sportivitas berubah jadi sandiwara, maka sepak bola kehilangan maknanya. Dari malam itu, nama Indonesia jadi simbol perjuangan kecil yang berani melawan sistem besar yang tak adil. Reaksi massal, tagar Justice for Indonesia mendunia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Twitter berubah jadi medan solidaritas global. Tagar Justice for Indonesia dan Garuda was robbed menembus trending topik dunia, menyalip isu perang dan politik. Dari Brasil sampai Korea, dari Madrid sampai Tokyo, publik bersatu membela Garuda. Kami tidak buta, kami lihat semuanya.
tulis akun resmi Ultras Paris. Sebagai reporter, saya melihat fenomena langka ini, sebuah bangsa yang dicurangi di lapangan tapi menang di hati dunia. Di Jakarta, masyarakat berkumpul di Bundaran HI membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan Respect the Game. Bahkan warga asing di Arab Saudi turut memprotes di luar stadion. Dunia berbicara satu bahasa malam itu, keadilan. Dan ironisnya, semakin banyak orang menonton ulang tayangan, semakin jelas betapa berat sebelahnya pertandingan itu. Garuda mungkin kalah di skor, tapi menang di mata kemanusiaan. Dari malam itu, nama Indonesia jadi simbol perjuangan kecil yang berani melawan sistem besar yang tak adil. Reaksi massal, tagar Justice for Indonesia mendunia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Twitter berubah jadi medan solidaritas global. Tagar Justice for Indonesia dan Garuda was robbed menembus trending topik dunia, menyalip isu perang dan politik. Dari Brasil sampai Korea, dari Madrid sampai Tokyo, publik bersatu membela Garuda. Kami tidak buta, kami lihat semuanya, tulis akun resmi Ultras Paris. Sebagai reporter, saya melihat fenomena langka ini, sebuah bangsa yang dicurangi di lapangan tapi menang di hati dunia. Di Jakarta, masyarakat berkumpul di Bundaran HI membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan Respect the Game. Bahkan warga asing di Arab Saudi turut memprotes di luar stadion. Dunia berbicara satu bahasa malam itu, keadilan. Dan ironisnya, semakin banyak orang menonton ulang tayangan, semakin jelas betapa berat sebelahnya pertandingan itu. Garuda mungkin kalah di skor, tapi menang di mata kemanusiaan. Ronaldo tak hanya berkata, tapi bertindak. Yang mengejutkan, keesokan harinya Ronaldo tak berhenti di ucapan. Ia dilaporkan menemui perwakilan Federasi Sepak Bola Arab Saudi meminta FIFA meninjau ulang kepemimpinan wasit Manning. Sepak bola adalah olahraga rakyat, bukan alat kekuasaan, katanya di depan media. Berita itu langsung meledak di media Eropa. Ronaldo Fights for Indonesia menjadi judul utama The Sun. Ini pertama kalinya CR7 secara terbuka membela negara Asia Tenggara. Saya melihat bagaimana satu komentar dari ikon global mampu mengguncang sistem yang biasanya diam. Para pemain Indonesia pun terharu. Ole Romeni menulis di Instagram, "Terima kasih legenda." Dukungan itu membuat Garuda merasa tidak sendiri. Dunia kini tahu, jika bahkan Ronaldo sampai turun tangan, maka sesuatu benar-benar salah dalam pertandingan malam itu. FIFA turun tangan, Collina menggelegar. Kemarahan global akhirnya memaksa FIFA buka mata. Pierluigi Collina, ketua komite wasit FIFA yang terkenal tegas, langsung memerintahkan investigasi resmi. Dari sumber yang kami dapat di Zurich, FIFA meminta seluruh rekaman komunikasi antara wasit Manning dan VAR Siva Kornput Udom untuk diperiksa. Setiap keputusan harus punya alasan, kata Collina dalam pernyataan resminya. Kalimat itu menggema bak palu keadilan. Dunia sepak bola menunggu, apakah FIFA akan bertindak berani. Laporan awal menyebut adanya anomali komunikasi di sistem VAR, indikasi kuat bahwa prosedur tidak diikuti. Jika terbukti, laga Indonesia versus Irak bisa diulang. Bayangkan, sebuah keadilan mungkin benar-benar datang dari balik meja Zurich. Sebagai reporter, saya tahu, malam itu sepak bola bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal kebenaran yang akhirnya diperjuangkan. Media dunia anggap Indonesia menang secara moral. Seiring FIFA memproses laporan, media dunia mulai mengubah narasi. CNN menulis, Indonesia lost the match but won the world's respect. Di ruang redaksi, kami menerima ribuan komentar dari penonton luar negeri. Mereka menulis bagaimana Garuda berjuang dengan hati, bukan dengan uang atau nama besar. Kalian punya jiwa, kami salut, tulis fans Kroasia. Saya menyadari, kekalahan ini justru mengubah citra Indonesia di mata dunia sepak bola. Bukan lagi tim kecil Asia Tenggara, tapi simbol keberanian melawan ketidakadilan. Dari Riyadh, Ronaldo kembali bicara, "Fair play is not optional, it's mandatory." Kalimat itu dikutip di 40 negara. Dunia kini tahu, keadilan bisa datang dari suara yang bersatu, bukan dari bendera yang besar. Kemarahan yang berubah jadi gerakan. Pemirsa, yang terjadi selanjutnya lebih besar dari sekadar pertandingan. Ribuan fans membuat petisi berjudul Replay the Match, Justice for Indonesia. Dalam 24 jam, lebih dari 2 juta tanda tangan terkumpul.
Para legenda seperti Rio Ferdinand dan Cafu ikut bersuara di podcast mereka. Kalau FIFA diam, mereka gagal menjaga sportivitas, kata Ferdinand. Dari Jakarta, Kementerian Olahraga secara resmi mengirim surat protes ke FIFA dan AFC. Semua bergerak cepat. Ini bukan sekadar protes nasional, tapi kebangkitan moral. Di media sosial, slogan Garuda Never Surrenders menyebar seperti api. Dunia mulai mengakui Indonesia bukan hanya korban, tapi pionir perubahan dalam sistem yang selama ini tertutup. Inilah momen ketika sepak bola kembali ke akar sejatinya, keadilan untuk semua. Ronaldo, respect Indonesia, pesan untuk dunia. Dan akhirnya pemirsa, ketika semua kontroversi belum reda, Ronaldo kembali berbicara di akhir pekan. Dalam wawancara eksklusif dengan Al Arabiya, ia menatap kamera dan berkata pelan namun tegas, "Respect the game, respect Indonesia." Kalimat sederhana itu menjadi simbol harapan bagi jutaan penggemar. Dunia berhenti sejenak mendengarkan. Sebagai reporter, saya menyaksikan bagaimana satu laga bisa mengubah sejarah, bagaimana bangsa kecil bisa membuat dunia besar menunduk. Dari stadion di Jeddah, suara Garuda kini menggema sampai Zurich dan Riyadh. Mungkin hasil di papan skor tidak berpihak, tapi sejarah mencatat satu hal pasti, Indonesia tidak kalah, hanya ditunda keadilannya. Dan seperti kata Ronaldo, fair play bukan pilihan, itu kewajiban. Dunia kini tahu Garuda bisa dijatuhkan, tapi tidak bisa dibungkam.